Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Michael Stefanus. Di mata kuliah Hukum Internasional kali ini kita bakal belajar tentang pengertian dari dari negara pantai, yang kedua negara geografi yang tidak berbentuk, lalu yang ketiga itu pengertian dari negara tidak berpantai, lalu yang terakhir kita bakal belajar negara kepulauan. Kita akan mengacu pada UNCLOS, apa sih pengertian dari keempat hal itu? Yuk kita masuk dalam pembahasan garis pangkal bagian kedua. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu negara pantai gitu loh. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang garis pantai, dan itu kita sudah masuk ke dalam pembagian ini. Jadi yang pertama itu apa sih negara pantai? Nah, menurut pasal 1 UNCLOS teman-teman, itu sudah menyatakan bahwa negara pantai adalah negara yang secara langsung dengan laut terbuka melalui garis pantai. Jadi dia negara yang berbatasan langsung nih dengan laut terbuka. Maka dia disebut dengan negara pantai. Dia punya pantai lah istilah kasarnya. Tapi secara pengertian dia negara tersebut berbatasan langsung dengan laut. Jadi itu pengertian secara ininya. Tapi artinya apa sih? Ya artinya negara tersebut punya garis pantai, dia punya laut gitu loh. Itu dia menyentuh laut lepas ataupun samudra. Contohnya apa? Kayak misalnya Amerika Serikat, Jepang, atau negara kita sendiri Indonesia. Itu mereka punya hak-hak eksklusif, hak apa atau ZE, zona ekonomi eksklusif begitu loh. Lalu juga teman-teman, lalu kita bakal bahas yang kedua pengertiannya, yaitu negara yang geografisnya tidak berbentuk. Nah, maksudnya apa negara yang secara geografis tidak berbentuk? Di negara yang kedua ini, dia negara yang secara geografis itu punya pantai ataupun apa namanya, secara titik-titiknya atau bentuk negaranya itu tidak teratur. Nah, istilah ini sendiri diambil dalam asal tujuan clause bahwa ada negara-negara yang punya garis pantainya sangat berlekuk-lekuk. Jadi pengertiannya, negara dengan garis pantai yang berlekuk-lekuk atau memiliki pulau-pulau kecil di dekat pantainya, sehingga negara tersebut dikatakan negara yang secara geografis tidak berbentuk, teman-teman. Jadi selain tadi garis negara pantai, kita juga mengenal negara yang geografis tidak berbentuk tapi dia punya pantai. Negaranya punya pulau dekat pantainya, ataupun dia negaranya tuh tidak beratur bentukannya, sehingga dalam pengukuran garis pantainya biasanya diukur melalui garis dasar laut, misalnya seperti yang dilakukan misalnya di Norwegia. Itu mereka mengukur berdasar yang istilah fjordnya, yaitu mengukur dari dasar laut. Contoh negaranya tadi sudah disebutkan Norwegia, misalnya juga negara-negara apa namanya, seperti negara kita juga sebenarnya ada di daerah seperti Teluk Bone, itu mengukurnya dengan negara yang tidak bentuk-bentuk, yang tidak terbentuk begitu loh, secara geografis itu nggak berbentuk. Lalu yang terakhir kita masuk dengan negara yang memiliki pantai. Nah, masalahnya negara yang tidak memiliki pantai. Jadi jadi yang saya maksud itu negara yang tidak memiliki pantai, teman-teman. Jadi negara yang tidak memiliki pantai ini sebenarnya sulit secara ekonomi, transportasi dan segala macamnya, karena negara ini tuh terbatas. Contohnya tuh negaranya itu Bolivia, Austria. Nah itu dia negaranya tuh nggak punya pantai. Contoh juga Vatikan.
nggak punya pantai di tengah-tengah negara. Maka yang dimaksud dengan tidak memiliki pantai itu ya negara yang land, bahasa Inggrisnya landlocked states gitu loh. Hal ini diatur dalam pasal 125 UNCLOS. Contohnya seperti Bolivia, Paraguay, Austria, dan Mongolia. Negara itu nggak punya pantai, nggak punya akses keluar laut gitu loh, sehingga dia dibatasi oleh negara tetangganya atau teritorial pantai. Jadi dia sangat berharap dengan negara tetangganya. Transportasinya biasanya hanya secara darat saja, karena dia hanya punya daratan, gak punya pantai gitu loh, gak punya laut istilahnya. Lalu yang terakhir kita bahas, apa itu sih negara kepulauan? Negara kepulauan sendiri teman-teman itu diatur dalam pasal 46 sampai 54 UNCLOS. Secara pengertiannya sudah kita bahas sebelumnya, negara kepulauan adalah negara khusus yang terdiri atas pulau-pulau, negara yang memiliki lebih dari satu daratan, atau disebut juga archipelagic baseline, negara yang punya banyak pulau, terdiri dari beberapa daratan gitu loh. Sehingga pengukuran garis pantainya itu dari 100 mil laut hingga 125 mil. Contohnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia misalnya, itu dia punya berapa pulau-pulau ada daratan. Tapi yang paling ciri dengan kepulauan tuh biasa itu Filipina dan Indonesia. Itu terdiri dari pulau-pulau. Dia punya pulau internal, pulau utama, lalu pulau-pulau kecil-kecil misalnya, ataupun dia punya daratan-daratan yang banyak. Istilah ini menjelaskan bahwa dalam hukum internasional dibagi garis pangkal itu dia pun atas negara-negara itu tidak berdasar hanya satu bentuk saja. Disebutkan negara pantai pasal 1 UNCLOS, lalu tadi negara tidak berbentuk itu pasal 7, lalu yang ketiga negara tidak berpantai itu diatur dalam pasal 125 UNCLOS. Lalu yang terakhir negara kepulauan dalam pasal 46 sampai 54 UNCLOS. Dengan demikian kita mengenal kategori-kategori negara-negara bentuknya di hukum laut internasional. Maka teman-teman, ya singkatnya begini, negara pantai itu yang berbatasan langsung dengan laut. Lalu negara tidak berbentuk itu negara yang rumit, dia pakai strike baseline namanya. Lalu negara tidak punya pantai, ya aksesnya lewat tetangga. Lalu negara kepulauan, rangkaian pulau dengan baseline khusus di negaranya. Jadi UNCLOS ini menciptakan bisa keseimbangan lah, hak akuar atas pantai, keadilan daratan. Jadi dia mengatur khusus terkait negara-negara yang punya laut dan negara-negara yang tidak punya laut, sehingga setiap negara itu bisa bekerja sama misalnya gitu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita bisa mengenal lebih lagi tentang hukum laut, bagaimana juga UNCLOS itu mengatur lengkap loh gitu tentang hukum laut ini. Demikian video kali ini, sampai jumpa di next pembahasan. Thank you.